Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ah, kakak muda Yun, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melukai dirimu sendiri? Tindakan Yun Ce menyebabkan warna wajah Chang Yue langsung hilang. Melihat butiran darah menetes dengan cepat dari bawah bilahnya, dia panik, dan hatinya semakin sakit hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Sepanjang proses, warna kulit Yun Ce tidak berubah. Melihat Chang Yue, dia berkata dengan lembut, "Melihatku tiba-tiba ditusuk, hatimu pasti sakit, bukan? Rasanya sakit seperti yang aku rasakan saat melihatmu menikah." Chang Yue menggelengkan kepalanya kuat-kuat, sambil menangis kesakitan. "Tidak, ini benar-benar tidak seperti yang kamu lihat. Aku sama sekali tidak punya niat untuk menikah dengannya, aku hanya. Yun Ce menggelengkan kepalanya, berkata, "Saya mengerti. Alasan kenapa hatiku sakit, bukan hanya karena ini, tapi karena aku tahu, meski aku benar-benar mati, satu-satunya yang ada di hati kakak senior adalah aku. Hatiku sakit karena kamu bertindak terlalu jauh dengan merendahkan dirimu sendiri, melukai dirimu sendiri dengan cara seperti ini, sakitnya seperti aku baru saja menikam diriku sendiri. Potongan ini, aku ingin memberitahumu tentang rasa sakit di hatiku, di saat yang sama, itu adalah hukuman yang pantas aku terima. Aku sudah jelas-jelas berjanji padamu, tapi saat kamu sangat tidak berdaya, saat kamu sangat membutuhkanku, aku tidak bisa berada di sisimu, dan aku membuatmu harus melukai dirimu sendiri dengan cara ini untuk mencoba menyelamatkan ayahmu, hanya saja sedikit lagi, dan aku akan kehilanganmu selamanya." Tepat sebelum Chang Yue diantar ke klan surga terbakar, dia akan menggunakan belati beracun untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jika Yun Ce kembali terlambat satu hari pun, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Yun Ce mengeluarkan belati beracun yang telah ditusukkan ke dadanya, melemparkannya ke tanah jauh. Aliran darah dari lukanya juga berhenti total dalam sepersekian detik. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menghapus air mata dari wajah Chang Yue. Akhirnya, karena tidak bisa tetap tenang, suaranya berubah menjadi sangat lembut. Kerinduan dan kekhawatirannya terhadapnya selama ketidakhadirannya terpancar dari tatapannya, suaranya saat dia meratap, "Kakak senior, biarkan aku memelukmu dengan benar, tidak apa-apa." Chang Yue menangis dan terisak, melemparkan dirinya dengan kekuatan penuh ke pelukan Yun Ce. Sambil memeluknya erat-erat, dia memeluknya erat-erat, menangis keras. Semua kesengsaraan, kerinduan, keputusasaan, keraguan-raguan dan ketakutan yang dibawanya selama setahun terakhir, dia melepaskan beban dirinya dari semua ini dalam pelukan Yun Ce, dan isak tangisnya yang menyayat hati membuat hati para penonton pun ikut terpelintir. Yun Ce juga memeluknya erat, namun dia tidak menangis. Sebaliknya, dia tersenyum dengan kepuasan dan kegembiraan yang luar biasa. Dia senang dia bisa kembali tepat waktu, dan tidak membiarkan hal yang tidak bisa dibatalkan terjadi. Kalau tidak, dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi konsekuensi mengerikan seperti itu. Dia menepuk punggung Chang Yue dengan lembut, berkata dengan lembut, "Kakak senior, di masa depan, apapun yang terjadi, jangan pernah lagi melakukan apapun yang akan menyakiti dirimu sendiri, oke?" Aku tidak akan pernah melakukannya lagi, Chang Yue terisak sambil berkata. "Dan jangan menikah dengan Fen Jue Cheng, oke?" Yun Ce tersenyum ringan saat dia berbicara. Aku tidak akan menikah, aku tidak akan pernah menikah dengannya, selamanya, satu-satunya yang ingin aku nikahi adalah kamu, selain kamu, aku tidak ingin menikah dengan orang lain, aku tidak akan pernah menikah meskipun itu membunuhku." Bibir Yun Ce sedikit melengkung, "Aku kembali, jadi serahkan semuanya padaku, apakah kau mau percaya padaku, pria yang kau pilih sepanjang hidupmu? Selama kamu di sini,
Tidak peduli apapun, dimanapun, tidak masalah apakah konsekuensinya buruk atau baik, aku tidak takut apapun, selama kamu bersamaku, sungguh, tidak ada apa-apa, aku perlu takut. Pada saat ini, orang-orang dari istana bergegas datang. Chang Wanhe membuka tirai kereta kekaisaran. Sekilas, dia melihat Chang Yue dan Yun Ce berpelukan. Qin Wuxiang dan Qin Wuyu sudah lama, karena sudah menatap dengan mata terbuka lebar saat hati mereka bersukacita karena terkejut dan gembira. Di sisi lain, Fan Juecheng sudah hendak meledak. Wajahnya sudah benar-benar berubah menjadi warna usus babi. Itu adalah hari di mana upacara mereka seharusnya berlangsung, dan Putri Chang Yue, yang seharusnya kembali ke klannya bersamanya sebenarnya, tepat di depannya dan juga di bawah pengawasan banyak orang, melompat keluar dari tandu dan berpelukan erat dengan pria lain, sambil menangis dan mengikrarkan cinta abadi padanya. Rasa malu ini bahkan lebih memalukan daripada dikhianati 10 kali berturut-turut. Bahkan pria normal pun tidak akan bisa menerimanya, apalagi dia, tuan muda dari klan surga terbakar. Jika berita menyebar, tidak. Tentu saja berita akan menyebar. Di bawah pengawasan banyak orang yang hadir, dalam 2 hari, berita akan menyebar ke setiap inci daratan di bawah langit. Dia, Fan Juecheng, calon master klan dari klan surga terbakar, akan dijadikan bahan tertawaan. Kuku di kedua tangan Fan Juecheng memutih saat tangannya mengepal. Wajahnya berubah karena kemarahan yang luar biasa dan akhirnya, dia kehilangan kendali atas emosinya. Sambil menunjuk ke arah Yun Ce, dia melolong marah, bunuh dia. Bunuh dia sekarang. Prosesi pasukan yang dibawa oleh klan surga pembakaran untuk mengawal pengantin wanita saling memandang dengan cemas dan kehilangan apa yang harus dilakukan, namun setelah mendengar lolongan Fan Juecheng, sepertinya mereka terbangun dari tidur saat mulai beraksi, segera. Lusinan orang terdepan dari pasukan bergegas maju pada saat yang sama menuju Yun Ce. Dan pada saat ini, dari atas kepala mereka, badai melanda. Sosok seperti burung besar terbang melewatinya, jauh di langit, mencapai Yun Ce terlebih dahulu, itu adalah tetua ke-13 Fan Moran. Kerumunan itu mundur dengan tergesa-gesa, dan banyak yang menjerit tanpa sadar. Melihat bahwa orang yang bergegas menuju Yun Ce sebenarnya adalah Fan Moran, orang-orang tampak seolah-olah mereka telah melihat adegan Yun Ce, yang secara ajaib kembali dari kematian, terbunuh dengan kejam, tidak ada yang berani meragukan kekuatan Yun Ce. Orang yang meraih tempat pertama di turnamen peringkat adalah dia, dan dia adalah generasi muda nomor 1. Namun, kekuatan Fan Moran adalah yang terbaik di Kekaisaran Angin Biru. Dengan kekuatan menakutkan di tingkat ke-7 dari alam mendalam langit, Yun Ce tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Berhenti. Teriakan pelan tiba-tiba terdengar, suara ini tidak nyaring, tapi seperti guntur yang sangat deras, terdengar di telinga semua orang. Dalam teriakan pelan ini, sosok abu-abu melintas seperti bintang jatuh, menghalangi di depan Fan Moran. Aura yang sangat luar biasa menyebabkan Fan Moran segera berhenti. Ketika dia melihat orang yang menghalangi di depan, keterkejutan melintas di wajahnya dalam sekejap. Kamu, Dongfang Xiu. Kepala Istana Dongfang. Suara terkejut Qin Wuxiang dan Qin Wuyu terdengar dari jauh. Menghalangi Fan Moran, memang kepala Istana Blue Wind Palace yang pertama, Dongfang Xiu. Dia juga berafiliasi dengan keluarga Kekaisaran Blue Wind, dan merupakan praktisi nomor 1 di seluruh keluarga Kekaisaran Blue Wind. Kekuatannya yang dalam adalah setengah langkah menuju alam kaisar yang mendalam. Meskipun Dongfang Xiu adalah kepala istana Blue Wind Palace, dia jarang muncul di istana. Selama ini, dia hampir tidak terlihat, tetapi karena Chang Wanhe jatuh sakit parah dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kemunculannya di istana telah berkurang secara signifikan, bahkan mungkin tidak melakukan satu kunjungan pun dalam setengah tahun.
Qin Wuxiang telah memperhatikan posisi Dongfang Xiu tepat sebelum dia muncul dan berbicara dengan pelan. Mungkinkah kepala istana Dongfang tidak muncul beberapa tahun ini karena dia diam-diam melindungi kaisar? Mungkin seharusnya begitu. Pengawal rahasia kaisar sebelumnya mungkin kuat, tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kepala istana Dongfang? Tahun itu, kaisar tiba-tiba jatuh sakit parah. Tentu saja, dia pasti menyadari sesuatu yang aneh, pasti itulah sebabnya dia memanggil kepala istana Dongfang untuk berjaga di sisinya. Kata Qin Wuyu pelan, di mata klan surga terbakar, kekuatan keluarga kekaisaran relatif lemah. Pasukan mereka yang sangat besar mungkin bisa menunjukkan kekuatan mereka di medan perang, namun di mata klan surga yang terbakar, mereka mirip dengan semut yang mudah diremas, dan petinju juara keluarga kekaisaran jauh lebih menyedihkan. Namun, hanya ada satu orang yang mereka takuti, dan itu adalah Dongfang Xiu. Dongfang Xiu tampak berusia sekitar 50 atau lebih, wajahnya terpelajar dan ramah, tanpa ada kesan arogansi. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang intelektual, namun kata-kata yang diucapkannya sama sekali tidak lembut. Fan Moran, dalam 10 tahun atau lebih kita tidak bertemu, kamu sepertinya sudah melupakan banyak hal, sejauh ini untuk menyerang junior yang belum genap 20 tahun. Kepala Istana Dongfang, Fan Moran mendengus dingin, ini adalah antara klan surga terbakar dan bajingan ini, jadi sebaiknya kau menjauh, jangan sampai menjadi masalah pribadi. Dongfang Xiu tersenyum lembut, Yun Ce adalah murid Blue Wind Mendalam Palace, sebagai kepala istana, tentu saja aku harus. Tidak perlu, orang yang tiba-tiba berbicara dan menyela Dongfang Xiu sebenarnya adalah Yun Ce. Satu tangan memegang Chang Yue, matanya tenang seperti air, kepala istana Dongfang, junior ini berterima kasih atas niat baikmu, tapi si tua bangka itu benar. Ini adalah antara klan surga terbakar dan aku, tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga kekaisaran atau istana mendalam Blue Wind. Anda tidak perlu ikut campur dalam urusan saya, yang paling harus Anda lakukan adalah melindungi orang yang seharusnya Anda lindungi. Kakak senior, lindungi dirimu dengan baik. Saat suara Yun Ce jatuh, tangannya yang memegang Chang Yue mendorongnya dengan lembut, mendorongnya ke arah Dongfang Xiu. Kekuatan mendalam Dongfang Xiu adalah setengah langkah menuju alam kaisar mendalam dan dia tak tertandingi di seluruh area. Dengan perlindungannya, tidak ada orang yang bisa menyakiti Chang Yue. Kata-kata Yun Ce mengejutkan Dongfang Xiu, tapi dia langsung mengerti. Yun Ce jelas melakukan ini karena dia tidak ingin menyebabkan hal-hal buruk antara klan surga terbakar dan keluarga kekaisaran atau istana mendalam Blue Wind. Sebaliknya, dia berpikir untuk menghadapi pasukan sebesar itu sendirian. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi saat tatapannya bersentuhan dengan mata Yun Ce yang sangat tenang, dia menelan kembali kata-kata yang akan keluar dari bibirnya. Membawa Chang Yue, dia terbang perlahan kembali menuju kereta kekaisaran Chang Wanhe, karena begini, maka aku tidak akan ikut campur lagi, hoho, biarkan aku melihat seberapa besar gelombang yang terjadi pada orang yang disebut sebagai murid paling terkemuka di sejarah Blue Wind Mendalam Palace dapat mewujudkannya. Kemunculan kepala istana Dongfang menyebabkan banyak orang yang mengidolakan Yun Ce menghela nafas lega, namun dalam sekejap mata, Yun Ce sekali lagi melakukan sesuatu yang sombong, dengan paksa mengusir kepala istana Dongfang. Seorang pemuda baru berusia 19 tahun, ingin maju sendiri melawan klan surga terbakar. Apa yang harus dia hadapi melawan 2000 murid jenius dari klan surga terbakar? Ada juga 8 praktisi mendalam langit, yang 2 di antaranya berada di puncak tahap selanjutnya. Apakah dia mengira dia adalah Tuhan? Hahaha, aku sudah lama mendengar bahwa kamu adalah orang yang gila dan ceroboh, dan kamu memenuhi reputasimu. Fan Moran tertawa keras, hendak menyerang. Namun Yun Ce bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Sambil memegang sesar naga, dia melihat ke arah Fan Juecheng,
berkata dengan dingin, Fan Juecheng, kamu tahu dengan jelas siapa yang menyebabkan kematian Fan Juebi. Awalnya aku tidak punya permusuhan denganmu, tapi sekarang kamu berencana membunuhku. Hutang ini, aku tidak akan membuatmu melunasinya hari ini, namun, Putri Chang Yue adalah kakak perempuanku, dermawanku, dan yang paling penting dari semuanya, wanitaku. Kamu bahkan tidak berharga sehelai pun rambut di kepalanya, jadi jika kamu ingin menikahi kakak seniorku Sueruo, kamu harus melewatiku, kalau tidak, kamu sebaiknya kembali ke klan surga terbakar dengan ekormu, di antara kedua kakimu. Saat suara itu jatuh, Yun Ce tiba-tiba menyerang lebih dulu. Mengayunkan sesar naga ke atas, dia langsung berlari ke depan, berlari menuju Fan Moran yang berada di paling depan. Mati, seorang junior sebenarnya berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya, seorang ahli absolut yang bermalas-malasan di puncak negeri Kekaisaran Blue Wind. Fan Moran tertawa dengan nada menghina. Mengangkat tangan, api ungu muncul dari kelima jarinya. Saat dia hendak mencakar Yun Ce yang mendekat, tiba-tiba pemandangan di depan matanya kabur. Yun Ce yang ada di hadapannya, sebenarnya telah menjadi 4 dalam sekejap mata. Tanpa petunjuk apapun, tanpa fluktuasi energi apapun, keempat siluet ini persis sama. Baik secara penampilan maupun aura, praktis tidak ada perbedaan. Hidup bertahun-tahun, Fan Moran belum pernah melihat keterampilan gerakan aneh seperti itu. Dalam waktu sesingkat itu, tubuh asli Yun Ce telah melewati sisi Fan Moran, bergegas menuju Fan Juecheng. Dia adalah seorang sosok tua yang agung di klan surga terbakar, namun seorang junior telah melewatinya. Apalagi menjatuhkannya, dia bahkan tidak bisa menghalangi jalannya selama setengah detik. Hampir meledak, dia berbalik dan berteriak dengan amarah yang memenuhi dirinya, junior yang licik, lindungi tuan muda. Saat Yun Ce mendekat dengan cepat, murid-murid klan surga pembakaran bergegas mendekat. Api dari pedang mereka yang menyala-nyala menari ke langit, membentuk naga api yang menyelimuti Yun Ce. Dalam 2000 murid klan surga terbakar ini, ada 1300 di alam mendalam roh, dan 700 di alam mendalam bumi. Pasukan yang sangat besar dan mewah digabungkan untuk membentuk serangan yang terus-menerus dan sangat terkonsentrasi. Kekuatan gabungan mereka bahkan melampaui kekuatan gabungan 8 praktisi alam mendalam langit. Tapi hari ini, orang yang mereka temui adalah Yun Ce. Keistimewaan pedang berat Yun Ce adalah kekuatannya melawan banyak lawan. Semakin banyak musuh, semakin baik pedang berat itu dapat digunakan secara maksimal. Tidak ada yang menyangka bahwa orang pertama yang bertindak sebenarnya adalah Yun Ce. Dia sebenarnya benar-benar mengambil tindakan, dan ketika dia bertindak, itu berarti dia akan melawan kelompok klan surga terbakar yang menakutkan ini, dan dia tidak lagi punya tempat untuk kembali. Dalam kelompok yang terdiri lebih dari 2000 orang ini, semuanya adalah elit klan surga terbakar. Lupakan tentang seorang pemuda, bahkan jika itu adalah sekte dalam Kekaisaran Angin Biru selain dari 4 sekte utama, tidak ada satupun kemungkinan untuk mampu melawan mereka. Tindakan Yun Ce tidak bisa lagi disebut arogan dan gila, itu benar-benar gila. Adik Yun, hati-hati. Meskipun Chang Yue sudah lama terbiasa melihat berbagai tindakan mengejutkan Yun Ce, kali ini, dia masih ketakutan oleh Yun Ce sampai-sampai jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Kali ini, apa yang dia hadapi bukan hanya Fan Juecheng sendiri, melainkan seluruh kelompok besar klan surga pembakaran. Di antara mereka, bahkan ada 8 ahli terhebat di alam mendalam langit. Chang Wanhe juga menjadi pucat karena terkejut. Melihat Yun Ce kembali hidup, dia sangat terkejut, dan dia sama sekali tidak ingin dia jatuh di tempat seperti ini. Dengan suara tergesa-gesa, dia berkata, Dong Fangxiu, cepat hentikan dia. Kami ingin melindunginya dengan sekuat tenaga, kami pasti tidak akan membiarkan dia mati di sini. Namun Dong Fangxiu tidak melakukan gerakan apapun.
Dia menatap Yun Ce dan berkata dengan tenang. Situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa saya hentikan. Yang mulia juga tidak perlu terlalu khawatir, mari kita dengan tenang menyaksikan situasi yang terjadi. Aku benar-benar tidak percaya bahwa seorang jenius mengerikan pada usia 17 tahun, tanpa dukungan sekte, namun mampu memperoleh posisi teratas di turnamen peringkat, akan melakukan tindakan bodoh dengan mengekspos kematiannya sendiri. Dia mungkin punya rencananya sendiri. Enyahlah. Raungan keras menggetarkan telinga semua orang. Menghadapi serangan gabungan lebih dari selusin naga api, Yun Ce, seolah-olah dia tidak melihat mereka, tidak mengelak atau menghindarinya, dan membiarkan api merah besar membakar tubuhnya sendiri. Meningkatkan Dragon Vault-nya, Overlord's Fury dihempaskan ke depan. Dengan ledakan yang keras, sebagian besar tanah terkoyak dengan keras. Seolah-olah itu adalah geyser, pasir dan batu terlempar setinggi lebih dari 30 meter, dan puluhan ahli klan surga terbakar, yang mengepung dan menyerang Yun Ce. Semuanya berteriak, saat mereka dikirim terbang jauh ke belakang. Api menari yang mengelilingi Yun Ce semuanya terkoyak juga, dan kemudian, dengan cepat menghilang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Adegan ini, menyebabkan wajah semua orang menjadi pucat karena syok. Rumor mengenai Yun Ce diketahui secara nasional, dan kekuatannya sudah lama diketahui oleh semua orang. 16 bulan yang lalu, ketika dia memperoleh peringkat nomor 1 di turnamen peringkat, kekuatannya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati. Namun, dia hampir tidak mampu mengalahkan Xia King Yue, yang berada di alam mendalam bumi. Dia telah dengan jelas menunjukkan bahwa, ketika dia berada pada batas maksimalnya, kekuatan tempurnya sebanding dengan alam mendalam bumi tahap awal. Dan 13 orang yang mengepung dan menyerangnya sebelumnya, semuanya adalah ahli di alam mendalam bumi. Namun, semuanya diledakkan oleh satu serangan dari Yun Ce. Tidak. Itu tidak benar. Mereka pastinya tidak hanya diledakkan begitu saja. Para murid klan surga terbakar yang telah dikirim terbang, tak satu pun dari mereka yang benar-benar mampu berdiri setelah mendarat. Di masing-masing dadanya, percikan darah raksasa jelas telah pecah. Dengan satu serangan, dia melukai puluhan ahli alam mendalam bumi. Hanya dengan satu serangan, satu pertukaran. Semua orang berdiri di sana dengan tercengang, dan bahkan mata Kaisar Chang Wanhe telah menyusut secara signifikan. Qin Wuxiang, yang akrab dengan kekuatan Yun Ce sebelumnya, bahkan lebih terkejut lagi, sampai-sampai dia tidak berani mempercayainya. Kekuatan Yun Ce telah dilebih-lebihkan dalam berbagai versi rumor. Namun, saat ini, Yun Ce yang dilihat semua orang sekarang, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari yang dikabarkan. Untuk melukai puluhan ahli alam mendalam bumi dengan satu serangan, paling tidak, dia memiliki kekuatan alam mendalam langit tingkat menengah. Para anggota klan surga terbakar bahkan lebih terkejut lagi. Bola mata Fen Juecheng bahkan hampir keluar dari rongganya. Ekspresi tenangnya yang dulu langsung dipenuhi kepanikan. Sosoknya mulai mundur perlahan, dan tanpa sadar dia bergumam. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Sepertinya, kekuatan Yun Ce ini bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada rumor yang beredar. Fen Duanchang muncul di samping Fen Juecheng, dan berkata dengan sedikit cemberut. Di usianya yang masih sangat muda, dia sebenarnya memiliki kekuatan sebesar itu. Ini pada dasarnya tidak terpikirkan. Tidak ada seorang pun dari klan surga terbakar yang bisa menandinginya. Dia memang punya modal untuk menjadi sombong, jika dia menyembunyikan dirinya, dan menunggu sayapnya terbentang penuh. Dia bisa menjadi musuh yang menakutkan di masa depan. Namun, untuk melompat keluar dan bertindak liar di depan kita hanya dengan kekuatan kaliber ini, dia terlalu bodoh. Paman ketiga, apakah kamu akan mengambil tindakan? Melihat Fen Duanchang di sampingnya, kepanikan Fen Juecheng langsung hilang sama sekali. Saya tetap tidak akan repot-repot bertindak melawan junior.
Dia seharusnya tidak mengerti apa yang dia lakukan. Melihatnya, dia seharusnya datang ke sini bersamamu sebagai targetnya. Misi saya saat ini adalah untuk melindungi Anda. Jika dia benar-benar mampu menyerang, dia tidak seharusnya berpikir untuk menyentuh sehelai pun rambutmu. Kata Fen Duanchang dengan tenang. Apa yang dikatakan Fen Duanchang memang benar. Tentu saja, Yun Ce tidak akan terlalu naif untuk berpikir bahwa dia benar-benar mampu melawan klan surga terbakar yang menakutkan. Dia tidak bisa meraih kemenangan hanya melawan satu ahli alam mendalam langit tahap akhir, entah itu Fen Moran atau Fen Duanchang. Sasarannya adalah Fen Juecheng. Fen Juecheng, sebagai ketua klan surga terbakar di masa depan, selama dia mampu menangkapnya, maka itu sudah cukup. Namun, Fen Juecheng berada di bawah perlindungan ketat di sini, jadi di mata semua orang yang hadir, pada dasarnya itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Saat Yun Ce berjalan maju, dia langsung menuju ke arah di mana Fen Juecheng berada. Tak satu pun dari orang-orang yang menghalangi jalannya bukanlah ahli, namun, mereka pasti tidak dapat membayangkan tingkat kekuatan Yun Ce yang telah dicapai, dan mereka bahkan lebih tidak dapat memahami betapa menakutkan dan kejamnya kekuatan pedang berat itu di tangannya. Hah! Yun Ce mengayunkan pedangnya yang berat secara horizontal, dan 20 murid surga terbakar yang datang dari depan semuanya tersapu seketika, teriakan mereka bergema di langit. Kemampuan penekan senjata biasa-biasanya hanya menargetkan satu orang atau beberapa orang, sementara, ketika penekan pedang berat terbentuk, bahkan penggunanya harus menghadapi pasukan tentara dan kuda dalam jumlah besar, dia tetap tidak dapat dihentikan. Di bawah pedang berat Yun Ce, dalam kasus yang lebih ringan, para ahli klan surga terbakar ini menderita luka berat, sementara dalam kasus yang lebih berat, terbunuh, klan surga terbakar ingin dia mati sejak awal, jadi tentu saja, dia tidak keberatan menempa permusuhan yang lebih besar dengan klan surga terbakar. Tidak ada sedikit pun belas kasihan dalam serangannya, dan sebelum klan surga terbakar benar-benar bereaksi terhadap situasi ini, beberapa lusin murid klan surga terbakar telah terbunuh di bawah kekuatan pedangnya yang liar. Dan ledakan lainnya terdengar. Sebelum puluhan klan surga terbakar yang mendekat dari samping bahkan bisa mendekat hingga 10 meter darinya, mereka semua terlempar dengan keras. Mayat 3 orang di paling depan langsung hancur menjadi 2 bagian, dan darah menghujani langit. Kekuatan mengerikan ini menyebabkan semua ekspresi penonton menjadi pucat karena ngeri. Huah! Di dalam rombongan Burning Heaven Clan, sejumlah besar raungan marah terdengar, dan total 50 lebih murid Burning Heaven Clan melompat tinggi dari belakang, saat puluhan Burning Heaven Blades berwarna merah tua datang turun ke arah Yun Ce. Dari sekeliling, jumlah murid surga terbakar yang terkonsentrasi semakin banyak. Di bawah formasi serangan terkonsentrasi yang seperti drum logam, perasaan penindasan yang sangat besar menyelimuti Yun Ce. Ekspresi Yun Ce menjadi gelap. Di bawah aktivasi bayangan patah Dewa Bintang, dia tiba-tiba menghilang, dan, ketika semua orang tidak siap, tubuhnya telah muncul sekitar 70 meter di langit. Kalian semua, enyahlah. Sosok Yun Ce turun seperti bintang jatuh. Dragon Vault dengan kejam mengayun ke bawah, dan Falling Moon Sinking Star terjatuh. Kekuatan destruktif melonjak dengan liar ke dasar, dan seketika, total hampir 100 murid surga terbakar. Di bawah kekuatan yang sangat kejam seolah-olah mereka sedang ditekan oleh Gunung Tai. Sebagian besar dari mereka langsung tertekan ke tanah, dan kekuatan yang menyebabkan mereka putus asa, turun langsung ke arah mereka saat ini juga. Bumi berguncang hebat sesaat, dan sejumlah bangunan di pinggir jalan runtuh dalam sekejap. Tanah-tanah sedalam beberapa puluh meter terangkat seluruhnya, dan kemudian turun, mengubur mayat-mayat yang benar-benar hancur oleh kekuatan kekerasan. Para murid klan surga terbakar yang berada di sekitar letusan kekuatan juga terlempar jauh, seolah-olah mereka terkena palu yang berat. Di belakang,
semua murid klan surga pembakaran yang awalnya ingin menyerang, menatap pemandangan itu dengan lidah terikat. Tubuh mereka gemetar, dan tidak berani mengambil satu langkah pun ke depan. Meski jarak penonton di sekitar cukup jauh, masih ada beberapa orang yang linglung di tanah karena gelombang kejut yang menakutkan. Benar-benar tercengang, mereka duduk di tanah, dan benar-benar lupa untuk berdiri. Inikah Yun Ce yang dikabarkan? Apakah semua rumor itu bohong? Jelas sekali, dia 10 kali, 100 kali lebih kuat dari rumor yang beredar. Teror dari kekuatan itu sepertinya telah melampaui semua yang mereka lihat dalam kehidupan biasa mereka. Di depannya, para ahli elit klan surga pembakaran yang tak terhitung banyaknya ini, sebenarnya sama rentannya dengan sekelompok semut. Di sekeliling tubuh Yun Ce, sebuah kawah besar beberapa puluh meter muncul. Titik pendaratannya berada tepat di tengah kawah besar, dan sesar naga tertusuk jauh ke dalam tanah. Namun, jedanya hanya berlangsung sesaat, dan Dragon Vault sudah langsung ditarik keluar. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menuju kerumunan klan surga terbakar, dan langsung menyerbu ke posisi di mana Fan Jue Cheng berada. Setelah melangkahi sekumpulan besar mayat, apa yang mendekat di depannya adalah kerumunan murid klan surga pembakaran lainnya. Namun, saat ini, langkah-langkah yang dijalankan para murid klan surga pembakaran yang menyerang sebenarnya lambat dan malu-malu, dan ketakutan jelas terlihat di wajah mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana pemuda ini, yang jelas-jelas belum berusia 20 tahun, mampu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dan ini bukanlah poin utamanya. Hal yang paling menakutkan adalah serangan orang yang kekuatannya begitu menakutkan ini, sebenarnya tidak memberikan ruang untuk belas kasihan, dan setiap gerakannya mengandung niat untuk membunuh. Selain itu, tidak ada anggota klan yang mati di bawah pedangnya yang seluruh tubuhnya masih utuh. Di dunia ini, berapa banyak orang yang berani membunuh murid klan surga terbakar? Bahkan jika itu adalah konflik antara dua sekte besar, paling banyak hanya akan ada luka berat. Tidak ada pihak yang berani melakukan pukulan mematikan dan benar-benar terlibat dalam konflik yang sebenarnya. Namun, Yun Ce ini, seperti orang gila. Dia sebenarnya sangat ceroboh, kejam, dan membunuh anggota klan surga pembakaran dengan darah dingin. Dan dia bahkan membunuh banyak satu demi satu. Pemandangan seperti ini benar-benar tidak terduga bagi semua orang. Setelah melihat tumpukan mayat itu, bahkan raut wajah Fan Duanchang, yang pada dasarnya belum menganggapnya serius, telah berubah dengan gelisah. Di usia yang begitu muda, dia sebenarnya kejam dan tanpa ampun. Apakah dia sangat ingin menjadi musuh bebuyutan klan surga terbakar kita? Fan Duanchang menggeram dengan ekspresi penuh amarah. Sesepuh, jangan pedulikan statusmu, segera ambil tindakan. Jika tidak, lebih banyak lagi murid kita yang akan mati di tangannya. Saat puluhan murid Burning Heaven Clan di bagian paling depan menghadapi Yun Ce yang mendekat dengan cepat, mereka menahan peluru dan menyerang ke depan. Pada saat ini, suara ledakan terdengar dari langit di atas. Belati, mati. Seorang lelaki tua berambut putih turun dari langit di atas Yun Ce. Kedua tangannya dilengkapi dengan cakar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi api. Adik Yun, hati-hati. Chang Yue berteriak. Karena orang yang saat ini menyerang Yun Ce, adalah salah satu dari 8 ahli langit mendalam dalam kelompok klan surga pembakaran. Di bawah kekuatan mengerikan dari alam mendalam langit, udara di sekitar Yun Ce bergemuruh, dan kemudian, tiba-tiba, pusaran panas yang tak tertandingi tersapu saat kekuatan robekan yang sangat besar datang menyerang dari langit, seolah-olah ingin mencabik-cabiknya. Di bawah aura yang menindas seperti ini, ekspresi Yun Ce tenggelam, matanya sangat dingin, seperti bintang dingin terjauh. Menghadapi pusaran api ungu raksasa, Dragon Vault menghantamnya. Dengan ledakan yang dahsyat, pusaran api ungu yang tingginya beberapa meter, sebenarnya langsung terbelah menjadi dua oleh Dragon Vault.
lalu menghilang tanpa bekas. Apa? Tetua dari alam mendalam langit itu mengira jika dia mengambil tindakan, pukulan biasa apapun sudah cukup untuk menghancurkannya. Dia tidak menyangka bahwa serangan yang telah dia lakukan dengan 80% kekuatannya, akan dengan mudah dipadamkan oleh Yun Ce. Matanya sangat lebar, dan untuk sesaat, seluruh pikirannya kosong, karena dia tidak bisa menerima semua yang baru saja dilihatnya. Bermain api di depanku. Alis Yun Ce tenggelam saat dia tertawa dingin. Kamu mendekati kematian. Di belakangnya, kehadiran berbahaya mendekat dengan kecepatan ekstrim. Van Moran sudah bergegas mendekat dengan panik. Yun Ce tidak berbalik, sebaliknya, dia melihat murid-murid klan surga terbakar di sekitarnya yang berencana menyerang. Sambil tersenyum dingin, dia mengayunkan Dragon Vault, dan teratai api raksasa bermekaran dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Teratai setan terik bintang.